kita siapkan hati kita malam hari ini untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang sudah lama sekali yang sangat memberkati saya di hari-hari ini, dan biar pujian ini memberkati kita, dan mari sama-sama kita nyanyikan saudara pujian ini di hadapan Tuhan. Biar kita ingat terus kebaikan Tuhan, kita terus merenungkan betapa baiknya Tuhan buat dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar hari ini? Saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah saya sharing dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dan hari ini saudara kita akan lihat ayat yang ke-12. Di sana ada pertanyaan dari Petrus buat umat Israel yang saat itu mengerumuni dia, yang berkumpul di Serambi Salomo. Saudara, Petrus bertanya kepada mereka, mengapa kamu heran melihat orang lumpuh yang disembuhkan ini? Dan pertanyaan kedua yang Petrus berikan buat mereka, apakah kalian mengira bahwa kami yang melakukan kesembuhan ini? Saudara, sebenarnya pertanyaan ini diberikan Petrus untuk membuat mereka ingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia masih hidup di tengah-tengah mereka. Saudara, Petrus tanya sama mereka, kenapa kamu heran melihat orang yang lumpuh disembuhkan? Pribadi yang kami beritakan kepada kalian itu pernah membangkitkan orang yang mati. Dia pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia pernah membuat orang yang buta matanya tercelik kembali. Dia pernah melakukan hal yang luar biasa di tengah-tengahmu. Kenapa kalian mengira kami yang melakukan hal ini? Bukankah Yesus yang hidup di tengah-tengah kalian itu pernah melakukan hal yang lebih luar biasa? Dan sebenarnya kalian pun tahu bahwa bukan kami yang melakukan hal ini. Dan sebenarnya Petrus ingin memberitahu buat bangsa Israel pada saat itu, hey, apa yang terjadi hari ini itu sering terjadi di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian heran? Apakah kalian lupa apa yang pernah dilakukan Yesus? Nah, saudara, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dulu kita pernah ditolong Tuhan. Dulu kita pernah melihat hal yang luar biasa terjadi di keluarga kita, di kehidupan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa, seolah-olah kuasa itu tidak ada lagi. Seolah-olah Tuhan berhenti melakukan mujizat. Seolah-olah Tuhan tidak melihat kita. Seolah-olah Tuhan berdiam diri dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin kasih tahu buat setiap kita, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ingat apa yang Yesus pernah lakukan dalam keluargamu. Ingat apa yang Yesus pernah lakukan di bisnismu. Ingat apa yang Yesus pernah lakukan di kehidupanmu secara pribadi. Engkau yang dulu mungkin tidak mengenal Allah. Mungkin engkau yang dulunya berhadapan dengan Allah. Engkau menantang Tuhan. Tapi hari ini coba lihat. Setelah sekian banyak peristiwa terjadi, jangan pernah lupakan. Dan jangan pernah heran dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupanmu. Karena Dia tetap Allah yang berkuasa. Kuasa yang ada pada Yesus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya Dia tetap berkuasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita bingung, kok kita bisa bertahan ya di situasi yang sulit. Kok kita bisa survive ya dalam keadaan seperti ini. Ingat, kebaikan Tuhan buat kita itu jauh lebih dari hidup. Saudara, pada tahun 2015
11 awal. Pada saat itu saya baru kembali dari Manado dan saya kembali lagi ke Jakarta. Setelah kurang lebih 1 tahun saya ada di Manado. Dan saudara, pada saat itu saya sedang mencari pekerjaan di Jakarta. Dan saudara, saya udah lempar CV ke beberapa perusahaan dan nggak dapat. Di kamar itu saya berdoa dalam saat teduh. Ada satu kalimat yang tersirat di hati saya dan saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, kasih setiaku lebih dari hidup. Nah saudara, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kita itu lebih dari hidup. Sejak saya menerima kalimat itu, saya punya satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti tolong kehidupan saya. Nah saudara, pada saat itu saya belum punya pekerjaan memang. Waktu saya berdoa memang setelah saya amin dari doa saya, bukan berarti ada langsung masuk. Waktu itu masih zaman BlackBerry Messenger. Bukan berarti langsung masuk BBM ke handphone saya dan bilang, kamu diterima kerjaan. Enggak, saya masih harus terus melewati hari-hari saya. Tapi ada satu rasa kepercayaan di hati saya bahwa kasih setia Tuhan buat saya itu lebih dari hidup saya. Kasih setia Tuhan buat saya itu lebih dari apa yang bisa saya pikirkan. Kemudian saya mulai mengingat bagaimana Tuhan pernah tolong saya, bagaimana Tuhan pernah selamatkan saya, apa yang sudah pernah Tuhan lakukan buat saya, sehingga kesulitan hebat yang saya hadapi itu tidak membuat saya gentar, tidak membuat saya heran, karena saya tahu Tuhan saya jauh lebih hebat. Dia bisa lakukan perkara yang lebih ajaib. Dia bisa lakukan perkara yang lebih hebat lagi buat saya dalam kehidupan saya. Nah, saudara, izinkan saya menguatkan setiap kita hari ini. Saudara, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Terus pandang Tuhan. Lihat kehidupan kita. Ada karya-karya yang ajaib yang Tuhan pernah lakukan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama buat saya dan saudara. Hari ini, sebelum kita menutup hari ini, saudara, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan khusus berdoa buat bangsa dan negara dimanapun kita ada hari ini. Saudara yang ada di Malaysia, saudara yang ada di Singapura, saudara yang ada di Indonesia, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami tahu kalau beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu, Tuhan pernah tolong bangsa kami, Tuhan pernah pulihkan bangsa kami, Tuhan pernah lawat bangsa kami. Malam hari ini Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu buat bangsa kami. Kami mengingat kebaikan-Mu buat umat-umat Tuhan yang ada di setiap daerah Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami memperkatakan firman-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, shalom, damai sejahtera Allah buat setiap bangsa, damai sejahtera Allah buat setiap kota. Di dalam nama Yesus tercurah malam hari ini, diberkati Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, seperti murid-murid-Mu menantikan kebangkitan Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, kami menantikan esok pagi. Oh, ketika fajar menyingsing Tuhan, kami akan mendengar ada kabar sukacita, ada kesembuhan yang besar terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar malam hari ini Tuhan, setiap kuasa sakit penyakit, setiap kuasa yang membuat kami takut, yang menyebarkan ketakutan, kegentaran di antara manusia, kami berdoa malam hari ini Tuhan, dikalahkan, dihancurkan. Oh, di dalam nama Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, aku berdoa memberkati umat-Mu. Dimanapun kami berada malam hari ini, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru mengalir buat setiap kami, buat setiap kepala rumah tangga, buat setiap istri, setiap anak-anak muda Tuhan. Dimanapun berada, di dalam nama Yesus, setiap keluarga diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Ada minyak baru, ada anggur baru terjadi. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, pulihkan kami Tuhan, pulihkan umat-Mu. Oh, hanya daripadamu datang keselamatan kami, hanya daripadamu datang Tuhan kekuatan kami, pengharapan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.